Inilah yang terjadi jika sebuah pesawat pembalap serta sebuah selebriti dengan karir fantastis harus mengalami perubahan situasi yang hampir membuat semua karirnya berakhir. Halo Cinefile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Boleh nanya nggak sih, apa cita-cita kalian sekarang? Ya mungkin itu adalah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh guru kita. Dan saat itu kita menjawabnya dengan enteng, seperti mau jadi TNI, pilot, presiden, dokter, dan lain sebagainya. Tapi setelah kalian tumbuh dewasa, apakah pikiran itu masih ada? Coba yuk semangatin diri lagi supaya bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Karena pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Planes, Fire and Rescue. Sebuah kisah yang spesial didedikasikan untuk para pemadam kebakaran nan gagah berani di seluruh dunia yang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan hidup orang lain. Bomba nih, penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit. Banteng masuk parit. Setelah Dusty si pesawat bernomor 7 menjadi satu-satunya pesawat pekerja berhasil menjadi seorang legendaris berkat kemenangan turnamen mengelilingi dunia, kini ia kembali ke tempat asalnya, yaitu kota Popwash Junction, serta menjalani hidupnya sebagai pembalap di sana. Kebetulan tempat tinggal Dusty terpilih menjadi tempat untuk merayakan festival jagung tahunan. Tentu saja acara itu akan dirayakan bersama semua pembalap hadir di sana. Dan untuk menyambut kehadiran para pembalap mancanegara, Dusty diajak skipper melakukan adu speed di udara. Selagi Dusty melakukan gerakan menukik ke udara, secara tiba-tiba peringatan mesin miliknya menyala. Namun Dusty tidak menghiraukan hal tersebut. Ia terus menancap gas sampai di ambang batas kemampuan mesinnya. Sayang beribu sayang, Dottie sebagai mekanik pribadinya memvonis bahwa gear di mesin utama milik Dusty mengalami kerusakan. Penyebabnya adalah karena Dusty terlalu memaksakan kerja gear mesin utama yang bisa kita bilang sudah terlalu tua lah cuy. Buruknya lagi, Dottie tidak bisa membuat atau menemukan gear mesin utama milik Dusty sendiri. Gear tersebut sudah tidak pernah diproduksi lagi dan gear Dusty tidak bisa diganti dengan gear mesin jenis lain. Nah, demi keselamatan Dusty, Dottie menyarankannya agar tetap mempertahankan kecepatannya di bawah 80 knots atau sekitar 148 km per jam. Dan kalau nggak kayak gitu, Dusty akan hancur di udara. Di malam saat semua kendaraan berpesta merayakan kedatangan festival jagung, Dusty dan skipper masih memikirkan solusi agar ia bisa kembali terbang cepat seperti biasa. Chuck dan Sparky juga datang tergesa-gesa dengan membawa kabar bahwa ia menemukan gear yang pas untuk Dusty. Sontak seketika Dusty pun memikirkan ide gila. Ia berencana akan kembali terbang memaksakan batas kemampuan gear mesinnya, mengingat Dusty yang sudah menjadi ikon untuk kotanya sendiri di festival jagung. Sebab hal itu juga tanpa sengaja Dusty menabrak outer turret dan menghantam sebuah pom bensin. Semua kendaraan segera menuju ke lokasi serta memanggil si Mayday, satu-satunya pemadam kebakaran yang sudah sangat tua. Meski sudah sangat sigap, umur dan alat-alat untuk memadamkan api milik Mayday yang sudah terlalu tua tidak bisa bekerja sama. Akhirnya semua kendaraan bersikeras deh membantu dengan menjatuhkan tangki air demi mengalahkan sang jago merah. Kejadian semalam membuat sebuah mobil dari manajemen keselamatan segera mendatangi Mayday dan menyalahkan ia atas kelalaiannya. Dia juga mengklaim kalau umur dan alat pemadam Mayday sudah terlalu tua untuk menjadi pemadam kebakaran. Sesuai dengan CRF Title 14 Volume Number 3 Part Number 1 Section 139 Subparagraph B, pilihan Mayday hanya satu. Mayday harus diperbaharui, atau pihak manajemen keselamatan akan mencabut izin operasi kota mereka.
Karena Dusty bersama kawan-kawan tidak mau kehilangannya, ditambah festival jagung akan datang, mereka pun membuat kesepakatan, yaitu selagi Mayday melakukan pembaharuan, salah satu warga kendaraan akan menjadi pengganti pemadam untuknya. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa menggantikan Mayday? Dusty coba buat menenangkan Mayday. Mereka berdua bernostalgia dengan berbagai penghargaan yang sudah Mayday dapatkan selama menjadi pemadam kebakaran semenjak tahun 1950-an. Nah, salah satu foto milik Mayday memperlihatkan sebuah pesawat pemadam udara dan membuat Dusty berinisiatif ingin menggantikannya sementara sebagai pemadam. Mayday tentu sangat menghargai bantuan dari Dusty. Ia segera memintanya untuk pergi ke Piston Peak dan bertemu dengan sebuah temannya di sana bernama Blade Ranger. You can do it, Dusty. We're proud of you, pal. Setibanya di Piston Peak, Dusty langsung bertemu dengan para anggota pemadam kebakaran. Kebetulan hari ini terjadi kebakaran di salah satu hutan wilayah tersebut. Mereka pun mengajak Dusty deh untuk menanganinya serta bertemu dengan Blade Ranger di sana. Dia adalah Blade Ranger, sebuah helikopter bermuatan cairan khusus yaitu berupa karbon dioksida yang diutus untuk mengatasi bencana kebakaran. Selanjutnya, mereka menurunkan para traktor mini untuk memisahkan pohon kering dan membuat jalur air melalui sungai terdekat. Selesai melakukan tugas, Blade menanyakan maksud tujuan Dusty menemuinya. Ia mengaku kalau Dusty datang untuk berguru kepada Blade demi menjadikan dirinya sebagai murid pemadam kebakaran, serta bagian dari SEAT. Mendengar kemauan Dusty tanpa babi bu, Blade langsung memasangkan ia sebuah tangki pengangkut air. Nah, seorang teknik SEAT memberitahu Dusty bahwa pekerjaan mereka bukanlah pekerjaan yang bermodalkan keren-kerenan doang. Pemadam kebakaran harus sigap dalam kondisi apapun di saat ada bencana. Mereka harus rela membahayakan nyawa demi orang-orang yang bahkan tidak pernah ditemui atau mereka kenal sama sekali. Mereka akan terbang ke dalam kobaran saat orang lain lari keluar. Jadi, menjadi SEAT butuh tekad yang kuat. Kini Blade akan langsung melatih Dusty. Latihan yang ia lakukan tidaklah mudah, karena kendala gear yang tidak boleh melewati batas juga membuat Dusty jadi tidak bisa terlalu cepat. Meski ia terus mengalami kegagalan dalam latihan, Dusty sama sekali nggak menyerah. Yang ia lakukan saat ini adalah demi menyelamatkan semua orang, terutama teman-teman dan kota asalnya. Sesekali Dusty menghubungi Skipper dan kawan-kawan. Ia juga mendapat kabar baik dari Chuck dan Sparky bahwa mereka berhasil mendapatkan gear mesin yang cocok Dusty dan pengiriman gear itu akan dilakukan malam ini. Di tengah pembicaraan, secara tiba-tiba ada sebuah panggilan yang memaksa semua anggota SEAT termasuk Dusty berkumpul untuk menghadap inspektur hutan. Awalnya tujuan inspektur mendatangi Blade adalah untuk menegur kelalaiannya. Namun saat ia melihat kehadiran Dusty sang juara dunia di sana, inspektur langsung mencari perhatiannya. Di sana ia mengundang Dusty untuk mengikuti sebuah acara spesial yang diadakan di tengah hutan. Nah, acara itu mengundang banyak kendaraan serta tamu terhormat lain. Mendengar acara megah yang dibuat inspektur, Blade mencoba buat memperingatinya. Menurut Blade, acara inspektur sangatlah berbahaya, apalagi posisinya di tengah hutan ya kan, dan dihadiri banyak tamu. Semua itu sangat berpotensi akan terjadinya kebakaran. Akan tetapi nih, inspektur sama sekali tuh tidak mengindahkan peringatan dari Blade, kemudian meninggalkan mereka begitu saja. Suatu malam, Dusty diajak nobar rekaman mengenai masa lalu Blade. Ternyata dia adalah sebuah aktris terkenal di masanya. Tetapi hingga saat ini tidak ada yang tahu alasan Blade beralih menjadi kendaraan pemadam. Di keesokan hari, Blade dengan terpaksa mengajak Dusty untuk melakukan pemadaman karena ia membutuhkan semua personil yang ada. Dan di sana Dusty mampu membuktikan kemampuannya tuh. Ia berhasil menyelamatkan para traktor yang terjebak di api dan membawa mereka kembali dengan selamat. Akan tetapi Blade masih menyalahkan Dusty karena ia tidak mengikuti formasi yang sudah dibuat. Kini tibalah pesta besar di hotel tengah hutan milik inspektur. Dusty berdampingan dengan beberapa anggota SEAT menghadiri pesta tersebut bersamaan dengan semua tamu penting yang sudah tiba di sana.
Kemudian mereka bertemu dengan pasangan mobil, lalu menikmati malam mereka dengan saling bertukar cerita, bercengkrama bersama sambil ditemani sekaleng oli. Cheers! Di keesokan hari, Dusty mendapat kabar buruk dari Chuck, Sparky, Dottie, dan Skipper. Gear mesin milik Dusty yang harusnya sampai tadi malam justru mengalami kesalahan pengiriman alamat. Mereka sudah menghubungi setiap tempat yang mendapat kiriman di hari itu, tapi tidak menemukan apapun. Dusty hanya mengungkapkan kata, "Terima kasih sudah mau membantuku ya." Ia merasa putus asa. Tanpa gear mesinnya, apakah Dusty masih menjadi penerbang terhebat? Ditambah, ia diajak Blade untuk membantu memadamkan api di dekat tempat inspektur melakukan pesta. Pertama, Blade dan Dusty membatasi gerak api agar tidak menjalar lebih jauh. Setelah itu Dusty mengisi kembali muatannya di sungai. Tetapi hal itu justru membuat Dusty terjebak. Mesinnya dipenuhi air dan arus sungai kencang membuat Blade tidak sanggup menangkapnya. Justru Blade sendirilah harus ikut tersangkut. Kesempatan Dusty hanya memaksa mesinnya sampai melewati 80 knots agar ia bisa melakukan lompatan sebelum jatuh ke air terjun. Keberhasilan mereka bersamaan dengan kondisi hutan yang semakin luas terbakar. Setelah mengalami beberapa kejadian buruk, barulah Dusty berterus terang kepada Blade jika gear mesinnya sedang rusak. Kalau Dusty memaksa kinerja mesinnya lebih dari 80 knots, ia akan hancur. Dan karena Dusty sudah tidak bisa terbang saat ini, jadi Blade akan menemaninya melindungi diri di sebuah tambang tua. Sementara itu, selesai melakukan pesta dan dipaksa oleh pihak keamanan, inspektur baru mengevakuasi semua tamu VIP-nya. Setelah kobaran api sudah dekat, mereka semua baru mulai terbang dan menaiki kereta untuk pergi. Blade dan Dusty berhasil bertahan. Mereka keluar dari tambang dengan beberapa luka di tubuh. Tapi cuy, kondisi itu membuat Blade tidak baik-baik saja. Ia sudah mencapai batasnya dan meminta bantuan kepada anggota SEAD lain. Keadaan Blade begitu buruk, ia membutuhkan perawatan super dari sang mekanik. Dan semenjak kejadian tersebut juga, Dusty menyalahkan dirinya. Kenapa Blade gak ninggalin gue aja sih? Udah aja biarin gue tenggelam atau terbakar. Mekanik pun menjelaskan kalau Blade sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa. Saat Blade melakukan syuting bersama temannya dulu, ia mengalami hal mengerikan. Hembusan angin menghempas baling-baling mereka dan meregang nyawa teman terbaiknya. Semenjak saat itulah Blade melakukan pelatihan untuk menjadi anggota SEAD agar ia tidak lagi kehilangan kendaraan yang ia cintai. Inspektur masih tidak terima karena semua tamu VIP-nya pergi begitu saja. Ia menggunakan sisa air untuk menyiram penginapannya. Sementara air itu masih digunakan oleh petugas pemadam untuk menyelamatkan tamu yang tersisa. Wah, kacau banget sih ini. Malam sudah menyelimuti hutan. Kobaran api membakar wilayah jalan utama dan menjebak semua wisatawan hutan. Muatan air tim SEAD habis sebab digunakan hal nggak penting sama inspektur tadi. Ditambah sungai yang harusnya menjadi sumber pemadaman hutan sudah tidak terlihat karena tertutup gelap dan asap. Oleh karena itu mereka pun mengandalkan apa yang tersisa di dalam tangki mereka untuk menyelamatkan hutan dan terbang melewati kobaran api untuk sampai ke jalur utama. Sekitar 30% bagian hutan telah terbakar. Tim SEAD membagi tugas dengan bergantian memadamkan api di jalur utama. Setelah itu para traktor membersihkan jalan. Mereka juga mendapat kabar nih kalau ada 2 pasutri terjebak di sisi lain dari jalan utama. Mendengar hal tersebut, Dusty pun berencana akan menyelamatkan mereka seorang diri. Dusty menemukan sebuah sungai, kemudian mengisi muatan sambil menunjukkan skill terbangnya. Dan tanpa diduga-duga, Blade datang membantu. Dusty pun tidak memiliki pilihan lain selain melakukan terbang di atas batas kecepatannya untuk menyelamatkan kendaraan sipil. Meski beberapa saat sempat mengalami kegagalan mesin, akhirnya ia berhasil menyelamatkan mereka. Inilah buah karena Dusty memaksakan gear mesinnya. Baling-baling mulai berhenti, asap keluar dari mesin utama dan membuat Dusty harus pasrah jatuh menghantam pepohonan. Sekali lagi, Dusty mengalami kerusakan yang parah seperti di film pertamanya. Dia tidak sadarkan diri selama 5 hari dan terus mendapatkan perawatan dari mekanik.
Sesadarnya Dusty, mereka semua tentu sangatlah senang. Begitupun dengan inspektur baru yang menggantikan inspektur lama. Semua kendaraan terpesona, terkesan dengan usaha yang dilakukan oleh Dusty. Ditambah sang mekanik juga sudah memperbaharui gear mesin milik Dusty. Memperbaiki gear mesinnya memang bukanlah hal yang mungkin, tetapi membuatkannya yang baru adalah hal tersulit yang pernah dilakukan oleh sang mekanik. Bahkan uniknya gear mesin milik Dusty sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dusty pulang ke kota dengan membawa sertifikat menjadi SEAT, sedangkan Mayday juga sudah di-upgrade sepenuhnya oleh Dottie. Kini kota Pop Wash Junction memiliki 2 pemadam terhebat sepanjang sejarah kendaraan. Dan festival jagung juga akan menjadi semakin meriah dengan hadirnya Parasit, sang pahlawan hutan. The Pop Wash Junction Corn Fest is proud to present Kemudian film pun diakhiri dengan semprotan dari Dusty. Wah, kebayang nggak? Enggak. Jika nggak ada Blade dan kawan-kawan, mungkin semua hutan di wilayah mereka sudah habis kali ya, hangus terbakar. Mungkin juga akan lebih buruk lagi. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih nih untuk kalian, para pemadam kebakaran di seluruh dunia, karena sudah mau berkorban meski bertaruh nyawa. Wah, Dusty keren parah sih. Udah mah di film pertama dia jadi pembalap, di film kedua ini dia jadi pemadam juga. Beh. Nah, untuk skor Movie Rastis ngasih 7,3/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti film ini cukup bau buat kamu nikmatin. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya juga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah!